Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa kabarnya Amang Inang? Kami terus berdoa Bapak Ibu serta saudara-saudariku dalam keadaan kesehatan yang prima dan di dalam sukacita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 19. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, ketika kita merayakan Natal, terkhusus Natal anak sekolah minggu, hal yang paling kita tunggu-tunggu dalam Natal anak sekolah minggu adalah ketika liturgi anak-anak 0 TK, ketika dengan polosnya, mereka akan berkata liturginya, di mulana di topa de batama langit dohok tanoon. Ketika mereka tuntas mengucapkan ayat itu, serentak setiap orang tua dan setiap orang yang hadir menyaksikan itu ada sukacita di sana. Anak-anak yang belum mengetahui apa-apa, ketika mereka mengucapkan ayat itu, ada sesuatu di dalam diri anak itu, kepuasan tersendiri karena mereka ikut menyaksikan, berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya dengan kata lain Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu itu telah bersaksi yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah saja. Maka puji Tuhan, setiap orang tua yang mengajarkan anaknya untuk menghafalkan liturgi itu, orang tua telah menanamkan bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya adalah Tuhan Allah. Di dalam pemahaman itu juga diberitahukan Amsal ini dan diberikan pengertian kepada kita. Kita mengetahui Bapak Ibu, kitab Amsal selalu identik dengan kitab dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Jikalau anak kecil dapat memahami dan dapat mengaku Bapak Ibu dengan pengertian daripada orang tuanya, berkata Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang Amsal mau memberikan kepada kita pemahaman yang baru kembali, direfresh kembali pemahaman kita Bapak Ibu. Bukan hanya lagi di dalam kata-kata saja harusnya kita meyakini itu, tetapi melalui hikmat dan kebijaksanaan kita. Jikalau anak-anak yang belum sekolah dapat berkata dan menyaksikan ayat itu, firman itu Bapak Ibu, sekarang kepada kita yang diberikan oleh Tuhan hikmat dan kebijaksanaan harus lebih memahami makna dan apa yang terkandung di dalamnya. Tuhan berkata, penciptaan itu adalah hikmat Allah. Lalu ketika kita mendengarkan setiap penciptaan Tuhan, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Itu adalah hari pertama Bapak Ibu. Maka penciptaan adalah hikmat Allah. Dalam bahasa aslinya yaitu Ibrani dikatakan juga ma'at, yang artinya adalah aturan yang benar. Jadi aturan yang benar yang diberikan Tuhan adalah segala sesuatunya adalah firman. Allah berfirman untuk segala sesuatunya. Jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah benda-benda penerang. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudariku, dengan kasihnya Allah dengan tangannya sendiri itu dapat mencipta manusia, dan itulah yang menjadi ma'at bagi kita, aturan yang benar. Aturan yang benar adalah segala sesuatu adalah firman Allah dan hikmat Allah, dan kepada manusia segala sesuatunya adalah kasih karunia Allah. Inilah aturan yang benar di dalam setiap kasih Allah. Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang lebih berhikmat. Jikalau kita menyadari Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi, maka manusia adalah sebagai ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Jikalau manusia adalah ciptaan, maka manusia tidak boleh lepas dari si pencipta. Maka harusnya hidup manusia itu yang adalah ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Maka jangan sekali-kali ciptaan menundukkan pencipta.
kita dengan berkata harus kehendakku yang jadi, harus kemauanku yang jadi. Jangan Bapak Ibu. Lalu ketika kita menyadari kita adalah ciptaan Allah, kita hidup oleh karena kasih karunia Allah, maka saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan mau menyadarkan kepada kita untuk terus berkata bahwasanya dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Maka ketika kita dapat berpijak Bapak Ibu di bumi ini, Tuhan meletakkan segala hikmatnya. Maka setiap orang yang diciptakan oleh Allah harus bersandar, harus berdasar kepada hikmat Allah, bukan hikmat manusia. Maka jikalau kita adalah manusia ciptaan ini, harusnya kita hidup berdasar kepada hikmat Allah. Maka sangat-sangat disayangkan jikalau ada manusia berjalan, hidup, mengatur hidupnya sesuai dengan pemikirannya saja tanpa melibatkan Tuhan. Tuhan menginginkan kepada kita, makhluk-makhluk ciptaan Allah ini Bapak Ibu, mendasarkan kehidupan kita di dalam hikmat Allah, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita Bapak Ibu, melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang mau dikatakan dalam firman ini, dengan pengertian ditetapkannya langit. Ketika segala sesuatu Allah Tuhan jadikan begitu sungguh dan sangat indah Bapak Ibu, Tuhan mau katakan kepada kita, kita harus tunduk di dalam setiap rancangan Allah. Ketika kita berada di atas permukaan bumi ini dan kita dikatakan sana tetapkan dengan pengertiannya, diciptakannya, ditetapkannya langit, berarti kita di atas permukaan bumi ini, dan di bawah langit ini berarti kita adalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah dengan segala hikmat dan pengertiannya. Maka andalkanlah Tuhan dengan menggunakan hikmat dan pengertian Tuhan, maka lebih dekatlah, lebih lagi kita dekat kepada Tuhan, supaya kita memahami dan meyakini maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, yakin dan percayalah, jikalau Tuhan semakin memberikan kita umur yang panjang, jikalau Tuhan semakin memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup, semakin berhikmatlah, semakin berpengertianlah, semakin dekatlah kepada Tuhan, semakin banyaklah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan daripada hati kita. Sebab harusnya semakin panjang umur kita, kita harusnya semakin berhikmat. Semakin kita diberikan umur yang panjang dan kita semakin tua Bapak Ibu, harusnya kita semakin berhikmat dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya berdoa kepada kita seluruhnya, kiranya Tuhan terus melimpahkan kita segala hikmatnya, supaya kita dapat memahami maksud dan tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hikmat dan pengertian yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu dan juga Tuhan berkat-Mu kepada kami. Biarlah kami Tuhan, jikalau Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian, biar kami Tuhan terus menyenangkan hati Tuhan. Menyadari hidup kami ini semua adalah perkenanan Tuhan. Menyadari hidup kami ini adalah semua pertolongan Tuhan dan kami hidup hanya dalam kerendahan hati. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.